Pendengar dan sanak perempat sabarataan, demikian tadi lantunan suara emas ini dari grup Sabubuan Pesair Melayu Banjar yang telah dilantunkan pada malam ini. Namun rasanya tidak lengkap kalau mendengarkan syair tanpa pemaparan. Jadi ada waktu yang mungkin juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek ya. Sedang untuk menuntut ilmu kesan kita seberataan, menambah wawasan tentang sejarah perang berkobar di negeri Banjar. Yang malam ini adalah Panglima Batur. Kita tahu bahwa Panglima Batur itu adalah salah satu pahlawan juga sebenarnya. Bahkan dijadikan satu jalan ya, ada yang namanya Jalan Panglima Batur. Baik, nah untuk pemaparan ini seperti biasa Pak Yus akan menyampaikan. Pak Yus sudah siap ya? Nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah. Ini pendengar memang itu sudah kada sabar lagi nih. Kalau yang minggu kemarin Panglima Wangkang, sekarang Panglima Batur lagi. Nggih. Kami silakan Pak Yus. Terima kasih Pak Iswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia dan hadirin di studio yang juga berbahagia. Bahasan kita malam ini, satu lagi seorang panglima yang bernama Panglima Batur, seorang pahlawan setia. Kenapa beliau disebut sebagai pahlawan setia? Beliau ini setia kepada Sultan Muhammad Seman sebagai sultan yang menjadi panutan beliau, sultan yang beliau junjung tinggi. Pemaparan malam ini ulun mengambil dari bukunya Bapak Profesor Helios Samsudin, yakni Pagustian dan Tumenggung, serta dari Bapak Ahmad Barji B, Perang Banjar Barito 1859-1906, Besar Dahsyat Lama, Deskripsi dan Analisis Sejarah. Tentang Panglima Batur, di dalam syair memang sengaja sangat ringkas, bahkan yang disyairkan itu hanyalah bagian dari episode kehidupan beliau ditangkap oleh Belanda. Sebetulnya episode kehidupan beliau bisa saja kita syairkan mulai dari kecil sampai beliau ikut berperang dan kemudian sampai beliau gugur di tiang gantungan. Itu mungkin juga memakan sekitar 500-700 rubai seandainya kita syairkan. Karena itulah, karena kita ingin melingkupi semua pejuang, maka ulun singkat saja, namun ulun isi dengan banyak uraian yang lebih padat tentang Panglima Batur ini. Menurut Haji Muhammad Said, Panglima Batur diperkirakan lahir di Buntok Kecil tahun 1857, 2 tahun menjelang meletusnya Perang Banjar Barito. Menurut Wajidi, Panglima Batur berasal dari suku Dayak beragama Islam di daerah Buntok Kecil, 40 km di Udik Muara Tewe. Menurut Profesor Helios Samsudin, berdasarkan arsip-arsip yang beliau dapatkan, termasuk di antaranya dari surat-surat Snok Horgronya yang menyinggung tentang Panglima Batur, maka sebenarnya Panglima Batur itu beliau adalah seorang yang berasal dari Buntok Barito Selatan, atau dahulu disebut dengan Dusun Tengah, yakni seorang Dayak Islam dari suku Bakumpai. Dalam hal ini, pada tahun 1992, ulun pernah melakukan riset, sebuah consulting riset di Barito Selatan untuk tepian Buntok. Waktu itu bersama dengan Profesor Dr. Nurit Halui Radam. Kebetulan ulun datang ke setiap rumah di Buntok tersebut. Beberapa rumah yang ulun kunjungi, bahkan hampir semuanya pada tahun itu, di dalam rumah mereka ada gambar Panglima Batur. Gambar Panglima Batur tertempel di dinding-dinding rumah mereka di Tawing Halat.
Lalu ulun tanyakan, dari mana sebujurannya Panglima Batur ini? Ujar bubuhan nang tuha-tuha di Buntok. Orang sini, ujar sini artinya orang Buntok, yang sekarang disebut dengan Barito Selatan kabupatennya. Jadi sebelum tahun 2002, Buntok Barito Selatan itu meliputi Tamiang Layang dan Ampah. Sekarang ini Tamiang Layang dan Ampah sejak tahun 2002 itu masuk wilayah Dusun Tengah. Oleh sebab itu, kalau kita menyebutnya sebagai Barito Selatan, maka ini berlaku dalam konteks sebelum tahun 2002. Sedangkan kawasan Muara Teweh sampai Puruk Cahu itu disebut dengan Dusun Hulu. Itu yang ada di dalam peta-peta Belanda. Oleh sebab itu, dapat ulun pastikan bahwa ulun setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hilius Samsudin, bahwa Panglima Batur itu berasal dari Buntok Barito Selatan. Apalagi biasanya konon, menurut orang-orang tua di sana, setiap 17 Agustusan, maka pentas-pentas teater yang melukiskan tentang perjuangan Panglima Batur itu senantiasa dilaksanakan, dipertontonkan di kawasan Buntok Barito Selatan. Kemudian, yang harus kita pahami bahwa di dalam riwayatnya, Panglima Batur biasanya beliau bersama dengan seorang yang bernama Angih. Jadi di dalam arsip Belanda, Panglima Batur itu selalu disebutkan dengan Angih. Sebenarnya Sidin mula-mula sebagai pedagang di kawasan Buntok. Karena rakyat percaya bahwa Panglima Batur mempunyai banyak ilmu, maka Sidin kemudian menjadi salah seorang yang berpengaruh di kawasan Dusun Hulu dari Buntok sampai ke Muara Teweh. Sultan Muhammad Seman mengangkat Sidin sebagai panglima, dan sejak itu Panglima Batur bertindak menjadi seorang pemimpin perlawanan di samping juga sebagai penasehat. Dengan ringkas bisa kita katakan bahwa penasehat perjuangan Sultan Muhammad Seman itu adalah Panglima Batur. Capaian-capaian, siasat-siasat perang yang dilaksanakan oleh Sultan Muhammad Seman itu sebetulnya atas nasihat seseorang yang bernama Panglima Batur, yang memang berasal dari suku Bakumpai, yang tentu sangat menguasai sungai dan hutan di sekitar-sekitar Dusun Hulu dan Dusun Tengah. Ternyata kepala distrik tua, yakni Kiai Sahadan dan Temenggung Jadam, juga mengakui Sidin sebagai dangsanak atau sebagai saudara. Ketika Temenggung Silam berada jauh di Hulu Mahakam, maka Panglima Batur tinggal di daerah kawasan kelompok Dayak Kembang, yakni di daerah Muara Teweh. Sidin memimpin orang-orang Dayak Kembang, maksudnya Panglima Batur ini, untuk menyerang patroli Belanda tahun 1902. Dalam episode berikutnya, Sultan Muhammad Seman, Angih dan Panglima Batur menyebarkan piagam-piagam pemerintah, yakni piagam-piagam Sultan Muhammad Seman, untuk menggerakkan penduduk di Kalimantan Tengah. Asisten residen dari tanah-tanah Dayak, Hoke, segera mengambil tindakan berjaga-jaga dengan menginstruksikan kepala-kepala dan wakil-wakil kepala distrik pribumi untuk melindungi daerah-daerah mereka dari serangan para pejuang, yakni dari perlawanan yang dilakukan oleh Panglima Batur yang tentu dipimpin oleh Sultan Muhammad Seman. Terutama penjagaan-penjagaan dilakukan di muara-muara sungai
yang dianggap paling rawan. Pada akhir Februari 1904, Residen de Roy menerima berita dari Hawke bahwa serangan Angih dan Panglima Batur akan segera terjadi. Tujuan serangan itu adalah menghancurkan pelaksanaan aturan-aturan yang ketat mengenai impor-ekspor kebutuhan hidup sehari-hari, terutama garam. Jadi zaman itu di Hulu Barito, itu masalah uyah ini juga jadi masalah di tahun-tahun itu. Dan ini menjadi barang langka, barang mahal zaman dahulu di Hulu Barito. Asisten Residen Hawke meminta bala bantuan dari benteng Muara Teweh. Bagi Hawke, pengiriman pasukan-pasukan itu sangat mendesak, tidak saja untuk mencegah penyerangan tetapi juga untuk melindungi pemukiman tambang emas Kahayan di Sungai Kahayan dari kuli-kulinya. Sebagian terbesar 200 orang berasal dari Amuntai, karena Belanda sangat takut bahwa kuli-kuli itu akan menangguk di air keruh, menggunakan kesempatan untuk mengambil alih tambang emas Kahayan tersebut. Pada bulan Februari 1904, Raden Yohanes, Demang Silpanus, dan para pengikut mereka yang bersenjata diperintahkan oleh Hawke ke Kuala Sirat untuk melindungi tempat ini dari para pejuang yang bermaksud memasuki Sungai Kahayan. Di kawasan Kasintu, Kapuas Hulu, mereka mendatangi rumah milik seorang pedagang Dayak Ngaju Muslim yang bernama Haji Abu Talib. Kasintu adalah sebuah rute tersingkat dan amat strategis dari Kapuas Hulu ke Kahayan Hulu. Haji Abu Talib telah 3,5 tahun berdagang dan bermukim di daerah Mandaun. Mantan kontroler Van Voren dan penggantinya Bartens telah memintanya mengawasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan bermusuhan dari kaum berandal di situ. Adalah Haji Abu Talib yang telah melaporkan ancaman serangan yang akan terjadi dari Panglima Batur dan Angih. Serangan Panglima Batur dan Angih terjadi pada pagi tanggal 27 Februari. Ketika mereka yang bertahan belum siap, korban pertama ialah Demang Silpanus, kepala distrik Dayak Hulu, dan juga kemenakan dari Raden Yohanes yang meninggal tanggal 28 Februari. Raden Yohanes selalu memerintahkan orang-orangnya untuk membuat barikade dan palisade, rumah yang kemudian menjadi semacam benteng. Mereka dikepung dan ditembaki oleh pejuang-pejuang selama kira-kira 5 hari. Baru pada tanggal 2 Maret, ketika bala bantuan pasukan yang lebih banyak datang, para penyerang mengundurkan diri ke daerah Barito Hulu dan daerah Sungai Jaan. Kemudian Panglima Batur dan Angih berkumpul di Tumbang Manyarung dengan 300 orang pejuang menunggu kedatangan Sultan Muhammad Seman yang akan menyatakan perlawanan umum. Sementara itu, Walanda di Kasintu menerima sebuah surat ancaman kasar dari Sultan Muhammad Seman. Tidak jelas apa isi ancaman-ancaman itu. Akan tetapi asisten Residen Hawke dengan pasukan patroli pribumi di bawah pimpinan Jaksa Demang Warga Dalam dan kepala-kepala setempat lainnya segera bergerak ke Tumbang Menyarung untuk mengejar pemimpin-pemimpin perlawanan di situ. Demang Warga Dalam adalah mertua dari almarhum Demang Silpanus. Ketika patroli itu tidak dapat menemukan mereka, lalu mereka bergerak lebih jauh lagi ke arah barat laut, yaitu ke Muara Kunyi, Barito Hulu, untuk menyerang tempat kediaman Angih dan Panglima Batur. Baru pada awal Juni 1904, Belanda berhasil merebut Muara Kunyi tanpa menderita korban seorang pun. Hanya seorang pejuang yang terbunuh, sedangkan Panglima Batur dan Angih berhasil meloloskan diri dengan meninggalkan semua milik mereka seperti 5 buah belanga. Karena pada waktu itu belanga dianggap barang suci dan itu harganya mahal. Tombak milik Angih, hadiah dari Sultan Muhammad Seman selaku menterinya, dan sejumlah besar persediaan beras, tempat kediaman Panglima Batur dan Angih semuanya dibakar habis. Itu adalah satu episode bagaimana Panglima Batur melakukan berbagai penghadangan, penyerangan terhadap Belanda dan antek-anteknya. Kemudian
yang harus kita pahami, Panglima Batur mengabdi kepada pemerintahan Pagustian, yakni pemerintahan kelanjutan Kesultanan Banjar di hulu Sungai Barito. Selepas Pangeran Antasari meninggal tahun 1862, yang kemudian diganti oleh Muhammad Seman dan Muhammad Said, Sultan Muhammad Seman dan penembahan Muhammad Said maksudnya, Panglima Batur ikut berjuang bersama Sidin sebagai salah seorang panglima perang. Berbagai pertempuran diikuti Sidin dengan penuh kegigihan dan kesetiaan kepada prinsip-prinsip perjuangan. Ketika Panglima Batur sedang pergi ke Kutai untuk mencari bantuan senjata, Sultan Muhammad Seman telah tewas. Mengetahui pimpinannya telah tewas, disertai rasa sedih yang mendalam, Panglima Batur kembali ke benteng Menawing yang musnah. Panglima Batur memilih bertahan dan berusaha menyusun kekuatan baru. Teman seperjuangan Sidin, Panglima Umbung, pulang ke kampung halaman di Buntok Kecil. Panglima Batur terkenal sangat teguh dalam pendiriannya dan sangat patuh dengan sumpah yang telah diucapkannya. Tetapi Sidin mudah terharu dan sedih jika melihat anak buah atau keluarga Sidin nang jatuh menderita akibat peperangan. Hal ini sangat diketahui oleh Belanda sebagai suatu kelemahan yang menjadi sifat Panglima Batur, dan kelemahan inilah yang dijadikan alat untuk menjebak Sidin. Ketika dilaksanakan upacara adat perkawinan kemenakannya di Kampung Lemo, di mana seluruh anggota keluarga Panglima Batur berkumpul, saat itulah serdadu Belanda mengadakan penangkapan. Pasangan mempelai yang sedang bersanding juga ditangkap, dimasukkan ke dalam tahanan, dipukuli dan disiksa tanpa peri kemanusiaan. Cara-cara ini sengaja dipakai Belanda untuk memancing Panglima Batur turun gunung. Para pendengar sekalian yang berbahagia dan hadirin di studio yang berbahagia, melalui perantaran Haji Kuit, salah seorang saudara sepupu Panglima Batur, Belanda berusaha menangkap Panglima Batur. Atas suruhan Belanda, Haji Kuit mengatakan bahwa apabila Panglima Batur bersedia keluar dari persembunyian dan bersedia berunding dengan Belanda, dia akan diampuni dan tahanan yang terdiri dari keluarganya akan dikeluarkan dan dibebaskan. Namun sebaliknya, apabila Panglima Batur tetap bersikeras, tetap keras kepala, tahanan tersebut akan ditembak mati. Hati Panglima Batur menjadi gundah dan sedih. Sidin sadar bahwa lebih baik Sidin yang menjadi korban sendirian daripada keluarga Sidin yang tidak berdosa ikut menanggung risiko dari peperangan. Dengan diiringi orang-orang tua dan orang sekampungnya, Panglima Batur turun ke Muara Teweh. Benar apa yang menjadi kata hatinya, bukan perundingan, tetapi Sidin ditangkap sebagai tawanan dan selanjutnya dihadapkan ke meja pengadilan. Setelah 2 minggu ditawan di Muara Teweh, Panglima Batur diangkut dengan kapal ke Banjarmasin untuk diadili, dan ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 1905. Di kota Banjarmasin, Sidin diarak keliling kota dengan pemberitahuan kepada rakyat bahwa inilah pemberontak berandal yang keras kepala dan akan dijatuhkan hukuman mati. Mengetahui pimpinannya akan digantung, seorang anak buah Panglima Batur di Muara Teweh yang bernama Marumung maksudnya, atau gelarnya adalah Sutauran, melakukan perlawanan seorang diri. Seorang komandan tentara Belanda di benteng Muara Teweh, yakni Letnan Wihaf Ping, berhasil dibunuh oleh Marumung pada tanggal 26 Agustus 1905. Kita ketahui bersama bahwa Marumung ini memiliki kesaktian dan sangat marah ketika mengetahui bahwa tadinya Panglima Batur dijanjikan oleh Belanda untuk diampuni asalkan mau menyerahkan diri kepada Belanda. Namun sekali lagi sayang, 1000 kali sayang, Belanda berkhianat kepada para pejuang Banjar pada waktu itu, terutama kepada Panglima Batur. Panglima Batur pun ditangkap, bahkan juga dijatuhi hukuman mati. Panglima Batur
sangatlah tenang menghadapi maut, sangatlah lapang tiang gantungan tiada dipandang, hanya taman surga yang terbayang. Pada tanggal 15 September 1905, Panglima yang setia itu kepada Sultan Muhammad Seman kepada negeri Banjar, Panglima Batur dinaikkan ke tiang gantungan. Saat itulah beliau berusia sekitar 48 tahun. Permintaan terakhir yang diucapkan Sidin adalah minta dibacakan 2 kalimah syahadat untuknya. Padahal Sidin sendiri adalah juga seorang Muslim. Sidin adalah Dayak Bakumpai yang telah Islam, tetapi Sidin pun tetap meminta dibacakan 2 kalimah syahadat untuk menyatakan bahawa beliau adalah seorang Muslim yang setia kepada Kesultanan Banjar dan juga setia kepada yang namanya kalau kita sebut sekarang ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena perjuangan Panglima Batur itu adalah cerminan seorang pejuang Muslim yang setia kepada negara serta bangsanya. Konon sebelum digantung, Sidin sudah meninggal dunia, tetapi tetap digantung guna memperlihatkan kepada rakyat supaya rakyat menjadi kecut. Sebetulnya Panglima Batur ini dapat saja dengan kesaktian beliau melepaskan diri dari gantungan, dari ikatan yang kuat, tali-tali atau borgol yang dibuat oleh Belanda. Tetapi Sidin sangat sadar apabila Sidin melarikan diri, pasti keluarga Sidin yang lain akan juga mati. Karena itu, di dalam keputusan Sidin, Sidin pun mengambil sebuah keyakinan bahawa Sidin akan mengambil jalan kematian, yakni jalan yang diketahui oleh orang-orang yang ahli ilmu batin bagaimana kembali sebelum hukuman itu tiba. Beliau telah wafat sebelum dihukum gantung. Ini menandakan bahawa ilmu daripada Panglima Batur ini sangat tinggi, karena beliau hampir saja dikatakan sebagai penasihat utama Sultan Muhammad Seman. Artinya beliau ini sangat banyak memiliki ilmu dan berbagai macam kesaktian. Dan Sidin pun mengambil jalan kematian sendiri sebagaimana yang ada di dalam ilmu orang-orang dahulu. Dan Belanda sengaja menghukum gantung orang yang telah mati supaya ujar orang itu kada kalah surah. Supaya rakyat kecut bahawa apabila melawan Belanda pasti dihukum gantung. Panglima Batur dimakamkan di belakang Masjid Jami, Masjid Lama Banjarmasin, di tepian Sungai Martapura. Belanda terus melakukan pembersihan. Anggota keluarga Panglima Batur yang dicurigai membantu perjuangannya terus ditangkapi Belanda dan dibuang ke Bengkulu. Jadi kalau ada orang Banjar, orang Dayak Bakumpai di Bengkulu, sebagian di antaranya itu adalah keturunan atau keluarga dari Panglima Batur. Setelah Indonesia merdeka tanggal 21 April 1958, sekali lagi, tanggal 21 April 1958, jenazah Panglima Batur dipindahkan ke Kompleks Makam Pahlawan Banjar, Jalan Masjid Jami Banjarmasin. Kini pemerintah dan masyarakat Kalimantan Tengah berupaya tentu mengusulkan agar Panglima Batur pun juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Para pendengar sekalian, kita mengetahui bersama seseorang yang berjuang dengan niat yang tulus demi kepentingan umum, demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bangsa dan kesultanannya. Tentu dia mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun termasuk kategori syahid. Pahlawan setia
syahidnya nyata, palasnya darah dan banyu mata. Bukan tahta, apalagi istana, balasanmu dari Tuhan yang baka. Barang siapa hendak jadi pejuang, teguhkan jiwa, menyerah pantang. Barang siapa hendak jadi pemenang, akal budi teguhkan juang. Sesungguhnya intan batu mulia, bukan sekedar batu kuarsa. Bukankah kebaikan perlu niatnya, iman yang teguh, Allah kuasa. Niat yang baik dari Temenggung atau maksud ulun Panglima Batur untuk berbakti setia kepada Sultan Muhammad Seman demi perjuangan menegakkan keindonesiaan, dan dalam zaman itu adalah Kesultanan Banjar, tentu merupakan suatu kebaikan yang mendapat anugerah pencahayaan, sinaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita mengetahui bersama bahawa perjuangan Panglima Batur ini haruslah kita teladani sebagai perjuangan untuk kita teladani dari aspek nawaitu sidin, tekad sidin, semangat sidin untuk senantiasa setia, bahkan rela mati di tiang gantungan. Demikianlah Pak Iswan yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Yus, terima kasih. Cukup jelas sepertinya tentang sejarah Panglima Batur pahlawan setia ini. Mudah-mudahan pendengar kita sudah bisa menangkap dan mengetahui, Pak Yus ya. Iya, Pak. Sedikit demi sedikit kita akan makin bertambah pengetahuan tentang sejarah Perang Perkopa di negeri Banjar. Iya, Pak. Pak Yus, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Iswan, okay. Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan sanak perempat seberatan, demikian pemaparan dari Bapak Yusila Ninur. Subtema kita adalah Panglima Batur, pahlawan setia. Kita berpisah dulu dan mungkin untuk pekan depan sudah kita pending dulu karena malam 17-an ya. Jadi mungkin ada syair lain yang akan kita bawakan.